Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifar Legidiansa dengan NIM 3333240109. Saya dari kelompok 3 Shift 1 Praktikum Tutorial Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dengan menggunakan metode linear programming dengan menggunakan 4 software, yaitu ada software Excel, Lingo, POMQM, dan juga RStudio. Jadi di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat soalnya yaitu perusahaan Box Art itu memproduksi dua jenis kemasan yaitu kotak kardus dan box plastik. Terus untuk memproduksi satu unit kardus itu diperlukan 1,5 jam pemotongan dan 1 jam finishing. Sedangkan untuk satu unit box plastik itu membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Terus di sini juga perusahaannya memiliki kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 jam untuk pemotongan dan 150 jam untuk finishing. Nah, keuntungan dari setiap unit kotak kardus itu memiliki keuntungan bersih sebesar Rp6.000 per unit. Sementara itu untuk box plastik menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp7.000 per unit. Di sini kita disuruh menentukan kombinasi jumlah kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan mempertimbangkan batasan waktu produksi yang tersedia. Nah, untuk software yang pertama, di sini saya akan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah membuatkan fungsi tujuan dan juga fungsi batasannya. Fungsi tujuannya itu ada 6.000x1 ditambah 7.000x2. Nah, ini nih dari keuntungan bersih dari kotak kardus dan juga box plastik. Kemudian ada fungsi batasannya itu 1,5x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160. Ini untuk waktu pemotongan. Kemudian ada x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 150. Ini waktu finishing. Dan kemudian ada x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nih karena memproduksi sebuah benda, jadi tidak mungkin itu tuh akan kurang dari 0. Nah, di sini nih untuk variabel X1 itu saya gunakan untuk kotak kardus dan variabel X2 itu saya gunakan untuk box plastik. Nah, kita langsung tulis aja ini fungsi batasan yang waktu pemotongan ini. Di sini berarti kita tulis 1,5. Nah, di sebelahnya itu 2. Kemudian yang di waktu finishing itu ada 1 dan yang di sebelahnya 2 juga. Nah, ini untuk S1 ini sini kita tulis 1, di bawahnya 0, sebelahnya kebalikannya. Ini 0, ini 1. Nah, di sini tuh untuk tandanya yang ini. Dan di sini itu tandanya kurang dari sama dengan. Eh, kurang dari sama dengan. Yang bawahnya juga sama, kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang ini, yang kotak ketiga sama keempat ini, lebih dari sama dengan. Dari sama dengan. Lebih sama dengan. Oke, sudah. Nah, ini total maksimumnya tadi waktu pemotongan itu kan 160. 160. Yang bawahnya 150. Kemudian untuk yang ininya itu bawahnya lagi itu 0, bawahnya lagi 0. Nah, sudah. Kemudian kita tulis juga ini untuk per unitnya di sini ada 6.000, di sebelahnya itu ada 7.000. Nah, ini keuntungan. Nah, di sini kita akan mentotalkan dengan rumus sama dengan sum produk. Nah, kita pilih yang ini, yang B2 dan juga C2. Kemudian kita ketik titik koma. Selanjutnya kita pilih yang di solusi optimal ini dengan ini. Dan B7, C7. Nah, ini kita kunci dulu dengan mengklik Fn F4. Nah, sudah kita langsung enter. Nah, udah. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Oke. Aduh, kurang satu lagi. Nah, selanjutnya yaitu kita ke data, kemudian kita klik solver. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini set objektifnya itu kita pilih yang ini, yang bawah. Oke, nah di sini itu max karena kita mencari keuntungan maksimum.
Nah, ini tuh variabel selnya itu kita pilih yang ini. Oke. Kemudian kita add subjeknya itu ada ini. Kita perhatikan juga tanda ininya karena ini udah sama, jadi tidak usah kita ubah. Terus yang constraint-nya itu 160. Kita add. Kemudian kita selanjutnya yang ini. Kemudian lagi yang ini karena ini tandanya masih sama jadi tidak kita ubah. Oke, kemudian selanjutnya itu ada ini dengan ini. Nah, ini karena tandanya lebih dari sama dengan kita ubah lebih dari sama dengan. Nah, yang ini itu kita pakai ini dengan ini. Oke, kita udah selesai. Oh, ini salah tandanya harusnya ini. Nah, kita ini dengan ini. Oke, kita oke. Nah, sudah gini, kita ini solving methodnya kita ubah jadi simple linear programming. Oke, sudah ini kita klik solve saja. Nah, ini kita oke saja. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Jadi, keuntungan bersih yang didapat itu yaitu sebesar Rp640.000. Dan untuk solusi optimalnya itu untuk memproduksi kotak kardus itu yaitu 106 atau kalau dibulatkan itu menjadi 107. Sedangkan untuk box plastik itu 0. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan software yang kedua yaitu Lingo. Untuk software yang kedua ini atau software Lingo ini kita bisa langsung masukkan saja model matematisnya yaitu max sama dengan 6.000 dikali X1 ditambah 7.000 dikali X2 titik koma. Nah, ini nih 6.000 dikali X1 ditambah 7.000 kali X2 ini didapatkan dari keuntungan bersih tiap unit dari kotak kardus dan juga box plastik. Kemudian selanjutnya kita ketik lagi 1,5 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 kurang dari sama dengan 160. Nah, untuk yang ini didapatkan dari fungsi batasan waktu pemotongan. Kemudian kita ketik lagi 1 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 kurang dari sama dengan 150. Nah, untuk yang ketiga ini juga, ini didapatkan dari fungsi batasan waktu finishing. Kemudian terakhir kita tinggal tulis N. Nah, setelah sudah seperti ini, kita langsung klik tab solver ini, kita klik lagi solve. Nah, ketika sudah muncul ini, berarti ini sudah berhasil, sudah ada hasilnya nih. Untuk objective value atau keuntungan yang didapatkan yaitu 640.000. Nah, untuk variabel X1-nya itu 106 atau kalau diberikan bisa menjadi 107. X1 ini untuk kotak kardus, sedangkan untuk yang X2 ini untuk box plastik itu 0. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan software yang ketiga yaitu POMQM. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu klik modul, kita pilih yang linear programming, terus kita klik yang new. Oke, nah di sini udah muncul seperti ini, kita ganti saja title-nya yaitu tugas mingguan tiga dua empat untuk 9. Nah, untuk number of constraint yaitu 2 dan number of variabelnya 2 karena kita di sini pakai 2 variabel dan 2 constraint juga. Nah, untuk objektifnya ini kita pilih yang maximize. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Terus kita klik OK aja. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk di sini kita ganti yaitu kotak kardus untuk X1-nya. Variabel X1-nya itu sebagai kotak kardus dan variabel X2 itu sebagai box plastik. Nah, ini kita bisa geser dari gede. Nah, terus di sini untuk constraint-nya itu kita ganti sebagai waktu pemotongan. Nah, untuk constraint yang kedua kita ganti sebagai waktu
finishing. Oke. Kemudian di sini untuk maximize itu kita tulis 6.000 karena di sini keuntungan bersih dari satu unit kotak kardus itu 6.000 dan untuk box plastik yaitu 7.000. Oke. Kemudian untuk waktu pemotongan itu di sini tadi 1,5 dan yang sebelahnya itu 2. Nah, di sini tandanya kurang dari sama dengan karena ini sudah sama berarti kita tidak usah ganti. Langsung saja kita enter. Selanjutnya itu RHS atau batas kanannya itu 160. Nah, 160 ini dari batas waktu pemotongan ini. Kemudian untuk waktu finishingnya yaitu ini satu, yang ini dua juga. Nah, ini tandanya juga sama, kurang dari sama dengan, jadi tidak usah kita ganti. Selanjutnya ini batas kanannya itu 150. Kemudian ini kita 1,5. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik solve yang ada di sini. Kita klik saja. Nah, ini sudah keluar nih hasilnya. Jadi untuk solusi dari kotak kardusnya itu 106 atau kalau dibulatkan bisa menjadi 107. Sedangkan untuk box plastik yaitu 0. Nah, untuk keuntungan maksimal yang didapatkan yaitu 640.000 nih. Sama seperti software sebelumnya yang sudah kita pakai. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan software yang keempat yaitu RStudio. Nah, langkah yang harus kita lakukan ketika untuk melakukan software RStudio yaitu yang pertama itu kita klik file, kita klik new project, ya kita tunggu, kita pilih yang existing directory. Nah, kita klik create project. Nah, ini lagi loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ketika sudah seperti ini, kita langsung klik Ctrl Shift N. Nah, Ctrl Shift N itu untuk memunculkan R script-nya. Nah, di sini kita tinggal tulis saja sintaksnya. Kebetulan saya sudah tadi menuliskan sintaknya di Word, jadi kita tinggal pindahkan ke sini saja. Nah, ini, nah yang pertama itu kita akan menginstal package dan juga mengaktifkan library-nya dengan sintaks seperti ini. Yang pertama itu ada install titik package lpsolve, kemudian yang kedua itu ada library lpsolve juga. Nah, yang kedua itu kita akan mendefinisikan suatu koefisien dan juga batasannya. Nah, di sini ada mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, tadi kan tujuan kita itu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini f titik obj ini f objek dari 6.000, 7.000. Nah, 6.000 dan 7.000 ini tadi keuntungan dari satu unit kotak kardus dan juga box plastik. Kemudian selanjutnya itu ada koefisien sisi kiri dari batasan atau batasan dari sisi kiri atau F titik con atau F constraint di matrix 1,5, 2, di sini di enter ke bawah biar ke bawah jadi 1,2. Nah, ini 1,5 dan 2 ini waktu dari waktu pemotongan, sedangkan 1,2 ini waktu finishing. Terus kemudian kita koma, kita tulis lagi end row sama dengan 2, koma by row sama dengan true. Nah, in row-nya ini 2 karena kita itu hanya memakai dua variabel dan juga dua constraint-nya. Kemudian di sini mendefinisikan jenis batasan. Nah, f titik dir atau f direction yaitu kurang dari sama dengan, koma kurang dari sama dengan juga karena tadi di sini kita juga memakai tandanya itu kurang dari sama dengan. Kemudian di sini ada mendefinisikan nilai kanan dari batasan atau batasan kanannya atau function RHS, F titik RHS. Nah, di sini ada 160 dan 150. Ini kan batasan dari waktu pemotongan dan juga waktu finishing. Ini kita enter saja. Kita selanjutnya itu untuk menuliskan sintaks, untuk menghasilkan sintaks menampilkan atau menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kita saja. Nah, sudah muncul nih. Nah, di sini
Untuk pertama itu kita tulis dulu menyelesaikan masalah program linier. Nah, itu tuh pakai result LP max f titik obj f titik con f titik dir f titik rhs compute titik send sama dengan true print result. Nah, ini nih tadi tuh kita kayak menuliskan kembali yang ini atau memanggil yang atas ini yang tadi sudah kita tulis. Kemudian ini menampilkan nilai optimal variabel keputusan. Nah, ini kayak nilai optimal X1, result, solution, satu. Kita tutup ini. Nah, yang kedua itu get kategori nilai optimal X2, result, solution. Ini juga dua. Kita tutup lagi. Nah, yang terakhir itu ada menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, seperti yang tadi kita akan cari atau nilai optimal atau keuntungan maksimalnya. Get nilai optimal dari fungsi tujuan, result, observal, Nah, di sini kalau sudah seperti ini, kita akan meran dulu yang atas, run. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita lanjut run selanjutnya, yaitu dari mendefinisikan koefisien fungsi tujuan dan juga batasan-batasannya. Nah, sudah berhasil. Di sini udah muncul di environment. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan hasilnya. Kita run kayak gini. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Jadi untuk nilai optimal dari X1 atau kotak kardus yaitu 106. Jadi jika dibulatkan juga menjadi 107. Sedangkan untuk nilai optimal X2 atau box plastik yaitu 0. Dengan nilai optimal dari fungsi tujuan yaitu 640.000 atau keuntungan maksimalnya yang diperoleh itu 640.000. Jadi ini software yang keempat juga ini sama seperti software sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menjelaskan tugas mingguan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.